Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para pemirsa Hasan TV, senang sekali kita ketemu lagi dalam program kajian Islam ilmiah kita bersama Ustadz kita, Ustadz Abu Islama Imanuddin LC-MA Hafizahullah Ta'ala, yaitu dalam pembahasan fikih keluarga atau fikih usra. Dan tema pada kali ini kita akan melanjutkan tema sebelumnya, yaitu tema membangun keharmonisan pasutri bagian kedua. Tapi sebelum kita memulai pembahasan kita pada pagi hari ini, kembali lagi kami mengajak kepada para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912. Ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat, bisa melayangkan pertanyaannya di nomor 0811907913. Dan kami harapkan pertanyaan-pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan insya Allah juga pertanyaan Anda akan kami bacakan setelah Ustadz menuntaskan pembahasan pada pagi hari ini. Tapi tanpa memperpanjang waktu lagi, kita sapa terlebih dahulu Ustadz kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar hari ini dan keluarga, Ustadz? Alhamdulillah bikhair, insyaallah kita semua dan pesantren semuanya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah, Ustadz. Ustadz, mudah-mudahan Allah mempermudah pertemuan kita pada pagi hari ini, Ustadz. Kami persilakan Ustadz untuk memulai pembahasan pada pagi hari ini. Falyatafaddal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwatal iman, saudaraku kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa Hasan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kembali kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla Jalaluhu atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita sekalian, nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam. Nikmat kita diluangkan waktu kita kembali di pagi hari ini bersama dalam pembahasan fikih usrah atau fikih keluarga, membangun keharmonisan pasangan suami istri di bagian yang kedua insyaallah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat yang akan melahirkan amal-amal saleh kita insyaallah Jalla wa ala. Salawat serta salam kita sampaikan untuk Nabi Agung, Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada seluruh umat yang senantiasa istiqamah di atas sunnahnya, dan semoga kita semua termasuk orang-orang yang sedang meniti di atas jalan sunnah ini
kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaat beliau yang mulia, yang agung. Amin, Allahumma amin. Saudaraku para pemirsa Asam TV yang dimuliakan Allahu Jalla wa'ala, tidak luput juga bagi kita sama-sama mendoakan sama kita kaum muslimin, bagi yang masih terdampak paparan COVID ini, ya, dari ikhwan kita, akhwat kita, saudara kita kaum muslimin. Semoga Allah berikan kesembuhan dengan segera dan bisa beraktivitas, ya, sebagaimana biasanya. Dan semoga Allah Jalla wa'ala menghilangkan paparan COVID ini dari negeri yang kita cintai ini. Amin. Di kesempatan pagi hari ini kita masih akan membahas tentang berkaitan dengan bagaimana kita membangun keharmonisan pasangan suami istri, yaitu dengan menegakkan hak dan kewajiban antara suami dan istrinya. Dan kita di bagian yang kedua ini insyaallah yang kita ambil dari kitab Al-Wajiz fi Fiqh Sunnati wal Kitab Al-Aziz karya Syekh Dr. Abdul Azim Badawi hafizahullahu tabaraka wa ta'ala. Qala al-muallifu hafizahullahu tabaraka wa ta'ala wa mata'u bisihhati wal afiyah. Wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yasbira 'ala adaha wa an ya'fuwa amma yakunu minha min zallat. Di antara hak seorang istri atas suaminya, maknanya kewajiban suami kepada istrinya, an yasbira 'ala adaha, yaitu bersabar atas perlakuan yang tidak baik dari istrinya. Termasuk hak seorang istri dari suami itu, ya, mendapati suaminya itu adalah orang yang sabar terhadap perlakuan yang kurang baik dari dirinya. Terkadang ada hal-hal yang sikap dari istri ini tidak disukai oleh suami, tapi istri merasa bahwa hal itu biasa-biasa saja misalkan. Dalam rumah tangga, ya, terkadang terjadi seperti itu. Mungkin bagi seorang istri dianggap biasa, tapi bagi seorang suami itu dianggap hal yang tidak baik. Ya. Lalu sehingga ketika dijelaskan oleh suami, istri misalkan, ya, marah, lalu membesar-besarkan masalah itu, dan barangkali juga sedikit, ya, marah kepada suaminya dengan mengatakan bahwa begitu aja dipermasalahkan dan lain-lain. Hendaknya ketika mendapatkan perlakuan, ya, dari seorang istri, jawaban-jawaban dari pernyataan dari seorang istri, memang suami belajar untuk terus bersabar. An yasbira 'ala adaha. Ya. Wa an ya'fuwa amma yakunu minha min zallatin, dan berusaha untuk memaafkan, ya, apa yang muncul darinya dari ketergelinciran baik perkataan maupun perbuatan. Ya, terkadang seorang istri dia merasa bahwa ketika suami mengatakan, ya, harus banyak di rumah, tapi kemudian, ya, istri memaksakan, ya, untuk keluar, ya, padahal mungkin dilarang oleh suaminya, atau mungkin ada hal-hal yang memang tidak penting, ya, tidak penting dilakukan oleh istri, ya, tapi kemudian istri tetap melakukannya sehingga dia jatuh pada perkara yang tidak bermanfaat. Ya, suami menasihati lalu kemudian istri tidak menerima, ya, memaafkan. Ya, wa an ya'fu amma yakunu minha min zallat. Atau terkadang juga kita melihat ada sikap salah seorang dari sikap dari istri itu tidak baik. Maka seorang suami berusaha untuk coba menerima, ya, kemuliaan akhlak yang lainnya. Dalam sebuah hadis, ikhwatul iman a'azzani Allah, yang sahih diriwayatkan oleh al-Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafrak mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar." Ya, tidak boleh atau janganlah seorang mukmin marah kepada seorang mukminah. Maksudnya adalah janganlah seorang suami ini, suami yang muslim, yang mukmin, yang baik, ya, janganlah memarahi istrinya
In kariha minha, jika ada sesuatu darinya yang khuluqan, yang ia benci dari akhlaknya, ya, apabila ia membenci salah satu akhlak darinya, ya, tidak suka dia dengan salah satu akhlak dari istrinya itu, radhiya minha akhar, ya, maka apa? Carilah keridhaan dari akhlaknya dia yang lain. Sebagaimana secara umum kita dapati bahwa istri juga manusia yang memang punya potensi berbuat salah, punya akhlak-akhlak yang tidak baik, tapi pasti di sana juga ada akhlak yang baiknya. Di mana ada akhlak yang tidak terpuji, ya betapapun ya dia seakan-akan seorang istri yang sangat kita cintai, yang dia itu seakan-akan sempurna, kita katakan kalla, tidak ada istri yang sempurna, ya, tidak ada yang dia sempurna secara keseluruhan, pasti ada akhlak yang buruk, ya, ada akhlak yang buruk. Maka ketika seorang suami mendapati ada salah satu akhlak istri yang buruk, maka coba cari akhlaknya yang baik, sehingga kita tidak perlu marah ya pada dia, pada seorang istri, dan berusaha untuk menerima kekurangan yang ada karena kita meyakini adanya kelebihan yang lainnya. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam juga dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Istausu bin nisa'i khaira." Terimalah wasiat yang baik ya dariku tentang wanita. Fa innahunna, karena sesungguhnya wanita itu khuliqna min dhila'in. Dia tercipta dari tulang rusuk. Wa inna a'waja ma fi dhila'i a'lahu. Dan tulang rusuk yang paling bengkok itu yang paling atasnya. Di mana dari tulang rusuk yang paling atas itulah seorang istri diciptakan oleh Allah Jalla wa Ala. Fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Jika engkau menginginkan untuk ya meluruskan istri, ya, maka terkadang kasar tahu engkau akan apa? Engkau akan mematahkannya. Jika seorang suami tidak berusaha memaafkan, tidak bersabar, ya segala sesuatu langsung ditetapkan dengan sikap egoisnya seorang suami, misalkan ya seorang suami kasar, seorang suami tegas, seorang suami tidak memiliki tasamuh, tidak toleran ya kepada kekurangan-kekurangan istri, ya, dengan mengatasnamakan bahwa inilah kita sebagai suami, pemimpin harus begini, harus begitu dan yang lainnya, seakan-akan seorang istri harus tunduk setunduk-tunduknya kepada suami tanpa ada musyawarah, ya, tanpa ada ruang untuk berpendapat dan lainnya. Ya, ini namanya fa in dhahabta tuqimuhu kasartahu. Ya, jika engkau menginginkan ya untuk meluruskan tulang bengkok ini, ya kasar tahu engkau akan mematahkannya. Ya. Tapi kalau dia berbuat salah, lalu kemudian kita membiarkan kesalahan dia, wa in taraktahu, ya jika engkau membiarkannya tulang itu tetap bengkok, ya lam yazal a'waj, ya dia akan tetap bengkok. Ya. Jadi wa in taraktahu lam yazal a'waj. Dia salah tapi kemudian tidak diingatkan oleh kita, ya. Dia punya ketergelinciran tapi kita tidak mau menasihati dia. Seakan-akan hidup suami istri itu nafsi-nafsi sendiri-sendiri, tidak peduli dengan kesalahan istri dan yang lainnya. Ya, maka ini tidak baik. Kenapa? Karena lam yazal a'waj, dia akan selamanya begitu. Ya, dia akan selamanya seperti itu. Maka kata Rasul, "Fastausu bin nisa'i khaira." Maka ambillah wasiat dariku untuk berbuat baik kepada wanita, kepada istri. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum ajma'in. Bahwa dari sinilah keharmonisan itu akan tertanam dalam diri kita. Manakala misalkan seorang suami melihat salah satu keburukan akhlak seorang istrinya, maka apa? Dia harus ridho terhadap kemuliaan akhlak yang lainnya. Ya, seorang istri yang misalkan selalu berkata kasar ya kepada suaminya, maka coba cari kemuliaan akhlak yang ada pada istri dari sisi yang lain. Mungkin suaranya yang
Mungkin suaminya yang suara istrinya tuh yang terlalu tinggi misalkan. Tapi dia penyayang dengan anak-anak kita misalkan. Nah, ini salah satu kelebihan. Ya mungkin ada seorang istri yang dia kalau masak biasa-biasa saja gitu. Tapi mungkin dari sisi penataan rumahnya rapi, jadi suami senang di situ. Mungkin ada sisi yang lainnya, ada yang kekurangan pada sisi ini, dia punya kelebihan sisi yang lain. Coba untuk saling saling memahami seperti itu. Karena kita pun sebagai suami tidak luput dari kesalahan. Kita sebagai seorang suami juga tidak akan pernah bisa menjadi suami yang sempurna. Kadang pada satu keadaan kita ini baik, pada satu keadaan kita juga buruk. Maka saling menerima nasihat-nasihat inilah yang cara yang baik. Untuk itu, kata para ulama salaf dikatakan, wa qala ba'du salafi, i'lam ketahuilah annahu laisa husnul khuluqi ma'al mar'ati. Bukanlah akhlak yang baik bersama istri itu kaffal adza anha, yaitu menahan diri tidak menyakiti istri. Maknanya adalah apa? Ya bukan termasuk kesempurnaan akhlak yang baik itu seorang suami tidak menyakiti istri itu baru dianggap akhlak yang baik. Ya bukan seperti itu, tapi apa? Bal tahammulal adza minha. Bahkan seharusnya adalah apa? Untuk lebih sempurna lagi kemuliaan akhlak, seorang suami itu mampu mengemban beban atas perlakuan buruk istrinya kepada dirinya. Jadi bukan hanya menahan diri untuk tidak menyakiti istri, tapi juga kalau istrinya berbuat buruk dia ambil beban tersebut. Ya. Ini adalah baru kemudian disebut dengan apa? Dengan husnul khuluq, akhlak yang baik seorang suami kepada istrinya. Wal hilma ala taishiha wa ghadabiha, ya tetap berlemah lembut atas perlakuan istrinya, kemarahannya. Hal ini iqtidaan bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan apa yang dicontohkan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Faqad kanat nisa'uhu yuraji'nahu, ya. Dan di sini bahwa apa yang telah terjadi pada diri keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan para istrinya, ya suatu ketika ya istrinya juga berusaha untuk untuk memprotes barangkali keinginan-keinginan mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Lalu kemudian ya salah seorang dari istrinya pun itu pada satu malam itu satu hari sampai semalaman itu tidak menerima kehadiran Rasul. Sampai ada yang seperti itu. Ya Rasul bersabar terhadap perlakuan salah seorang dari istrinya. Padahal kita tahu bahwa Rasul kemuliaan akhlaknya itu luar biasa. Ya, tapi kadang ada sesuatu yang sikap seorang istri itu atau sikap seorang suami yang saleh itu yang baik kadang tidak difahami dengan cara yang baik oleh istrinya. Nah, sehingga kemudian istrinya marah dan kemudian tidak menerima kehadirannya. Ini pernah dilakukan atau pernah dialami oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, para istrinya meminta nafkah dengan yang lebih dan Rasul sallallahu alaihi wasallam diam yang menerima perlakuan dari istrinya seperti itu. Ini Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka kemudian jika ada kemudian saat ini ada pasangan suami istri yang merasa dia lebih hebat, dia katakan bahwa alhamdulillah saya selama kita menjalani rumah tangga saya tidak pernah cekcok dengan istri saya, dengan anak saya karena saya terus berbuat baik dan yang lain-lainnya. Lalu kemudian menganggap keluarga dia sempurna, tidak pernah bermasalah, ini enggak mungkin. Ya. Kita ini masih di dunia. Sikap-sikap keburukan di dunia itu pasti ada. Ya. Jadi nggak mungkin ada seorang nggak mungkin ada seorang suami atau istri yang merasakan bahwa dunia ini adalah seperti sempurna sebagaimana di surga, itu nggak ada. Pasti di sana ada ada sesuatu. Kalau ada yang merasa bahwa seakan-akan dalam rumah tangganya tidak pernah ada masalah, ini ada perlu dievaluasi. Ya bisa saja
keburukan istrinya tidak dianggap buruk oleh suaminya, sehingga suami cuek terhadap keburukan yang ada. Dan ini bisa dayus juga. Ya, misalkan istrinya dia keluar ke sana kemari, ya, bahkan safar tanpa dirinya, tanpa anak laki-lakinya atau tanpa mahramnya, dianggap kami biasa. Yang penting ini dalam dunia kerja dan segala macam. Nah, ini juga adalah melahirkan sikap-sikap dayus. Ya, sikap yang hilangnya kecemburuan pada seorang istri dengan membiarkan istrinya itu hilangnya kecemburuan seorang suami kepada istrinya dengan membiarkan seorang istri, ya, dia banyak melakukan kesalahan tapi dianggap tidak memiliki kesalahan. Atau begitu juga istrinya, dia merasa yang penting nafkah lahirnya cukup. Ya, yang penting setiap bulan misalkan dapat gaji, dapat gajinya suaminya diberikan kepada dirinya. Ya, biaya rumah, biaya listrik, biaya makan, minum, biaya SPP anak itu udah cukup, dianggap selesai. Tapi berkenaan dengan suaminya tidak, ya, mendidiknya agama yang baik, kemudian di luar sana juga suaminya tidak pernah diawasi dan yang lainnya, maka hal ini juga menyebabkan hilangnya kecemburuan, dhahabul ghairah. Hilangnya kecemburuan seorang istri kepada suaminya. Bahkan terkadang di zaman saat ini ada seorang istri yang mengatakan silakan lakukan apapun asal jangan di hadapan saya misalkan. Nah, ini juga ada permasalahan yang hilangnya ghairah atau hilangnya kecemburuan dari seorang istri. Lalu kemudian mengatakan kami rumah tangga baik-baik saja. Nah, inilah yang kadang kita harus jaga, bahwa tentunya bahwa keikhlasan dalam membangun rumah tangga, kemudian kejujuran dalam membangun rumah tangga, ini adalah modal dasar kepada kita. Dan tentunya kita jujur bahwa seorang suami dan istri pasti memiliki kekurangan-kekurangan yang ada. Nah, di antara hak seorang istri itu adalah mendapati suaminya menerima dia dalam keadaan yang memang barangkali dia salah, kemudian dia memaafkannya. Ada perlakuan yang buruk, maka suami memaafkannya, bersabar atas apa yang diperlakukan oleh istrinya. Nah, ini harus kita terima seperti itu. Baik. Kemudian itu adalah hak seorang istri dari suami yang kedua. Yang ketiga, wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli ay yasunaha wa yahfadhaha min kulli ma yahdishu syarafaha wa yaslimu 'irdaha wa yamtahinu karamataha. Di antara hak seorang istri atas suaminya adalah untuk menjaganya, memeliharanya dari segala apa saja yang akan merusak kehormatan istrinya. Ya. Wa yaslimu 'irdaha, dan wajib bagi kita membela kehormatan seorang istri. Ya. Dan juga menjaga kemuliaannya. Ya, seorang suami dia berusaha untuk Untuk membuat istri ini adalah nyaman, dia terjaga kehormatan dirinya. Misalkan seorang istri dia berpakaian. Ya, pakaian itu kalau dia pakai, dia kenakan, keluar itu nampak akan menjadi tontonan orang. Maka seorang suami wajib menjaganya dengan cara mengingatkan jangan pakai pakaian itu. Ya, karena itu dikhawatirkan akan menjadi tontonan nanti di depan, akan diketawakan, akan ini gitu ya. Itu harus diingatkan. Itu namanya menjaga kehormatan seorang istri. Ketika seorang suami mendapati bahwa istrinya itu sudah mulai dibicarakan oleh tetangga kanan dan kirinya karena banyak bicara, karena banyak mengkritik, karena suka pamer dan lain-lainnya, maka seorang suami wajib mengingatkan kepada dia, ya, bahwa tolong lisannya dijaga, ya. Kemudian lebih baik jangan kita banyak bicara dan lain-lainnya. Ketika kita mendapati istri kita, ya, sering sekali bertandang ke rumah tetangga, padahal tetangga itu juga dia merasa terganggu dengan sikap-sikap istri kita, maka sebagai seorang suami, ya, ini wajib untuk mengingatkan istrinya. Apabila kemudian ada seorang istri, ya, dia diganggu misalkan, ya, diganggu oleh orang lain, ya, maka kita wajib menjaga istri kita. Dan kita nasihati orang yang mengganggu tersebut dan lain-lain sebagainya. Termasuk adalah soal masalah rumah. Ya, soal masalah rumah tempat tinggal misalkan. Ya, apabila kita tahu bahwa rumah tersebut itu membahayakan
keselamatan dan kehormatan seorang istri, ya maka harus kita harus kita selamatkan. Jangan berada di tempat tersebut. Cari tempat yang nyaman, yang sehingga terjaga ya, kehormatan seorang istri dan lain-lainnya. Kenapa demikian ikhwatal iman azani Allah? Kita seorang suami tidak hanya memikirkan diri kita sendiri. Karena kita ini sebagai seorang suami ini akan lebih banyak berada di rumah kita. Mungkin dari habis subuh kita sudah bersiap-siap untuk keluar rumah untuk bekerja. Pulang-pulang mungkin sudah malam. Mungkin sudah maghrib atau sudah isya. Sementara istri kita di rumah. Ya, istri kita di rumah. Kalau kita tahu ada perlakuan tetangga yang tidak baik kepada istri kita, ya, atau kepada anak kita, atau masyarakat kita itu tidak berbuat baik kepada istri kita yang di rumah, maka ini akan menjadi tekanan batin bagi seorang istri. Ya. Sedangkan suami bisa berhappy dia di tempat kerjanya, bisa ngobrol, bisa dan yang lain-lain. Dan kalaupun dia pulang ke rumah, di rumah dia sudah mendapati istri yang mendapatkan perlakuan dari masyarakat yang tidak baik. Padahal suami pulang ke rumah sudah lelah, dia pun istirahat. Ya, keesokan harinya terus bertumpuk permasalahan demi permasalahan yang dialami oleh seorang istri. Maka seorang suami harus bertanggung jawab dalam hal ini untuk menjaga kehormatan, menjaga hati dari istrinya dari perlakuan orang-orang yang tidak baik. Ya, maka ini menjadi hak seorang istri mendapatkan rumah yang nyaman, yang ia tempati, ya tidak banyak gangguan-gangguan dari orang dan lainnya. Ya, ini harus dijaga. Di antaranya di sini apa? Fayamna'uha minas sufuri wat tabarruj. Ya, hendaknya seorang suami itu yaitu berusaha untuk mencegah istrinya untuk bersolek dan berdandan sebagaimana dandanan jahiliyah. Ya. Dandanan jahiliyah itu seperti apa? Seperti orang Arab mengatakan gitu, al-qirdu fil bait wal ghazal fis syawari. Ya, ada kerak di dalam rumah, ya, kemudian ada kijang di luar rumah. Maknanya adalah apa? Pepatah Arab ini mengatakan istri kalau di rumah tidak berdandan, tapi kalau mau keluar rumah dia dandan. Ya, di rumah seperti kerak, di luar seperti rusa, seperti kijang gitu ya. Nah, ini harus dicegah oleh seorang suami. Ada kalanya suami ini juga bangga memiliki istri yang cantik, dipamerkan di mana-mana, di mana-mana gitu, di luar rumah, di kantor, ini suami yang tidak memiliki kecemburuan. Ya. Maka harus apa? Yamna'uha minas sufuri wa tabarruj. Ya, melarang istrinya untuk berdandan ya ketika dia akan keluar rumah, biasa-biasa saja. Ya. Wa yahulu bainaha wa bainal ikhtilati bighairi maharimiha minar rijal. Yang mencegah untuk ikhtilat antara istrinya dengan laki-laki yang lain, dibawa ke tempat acara-acara. Ya mungkin ada acara reuni, ya istrinya diajak, lalu di sana ada ada laki dan perempuan. Apalagi kemudian reuni-reuni di zaman saat ini yang katakan ada ada menari bersama pasangannya atau gitu, dansa, ada segala macam itu. Ya mungkin itu sebagian itu jauh dari lingkungan kita saat ini. Tapi pada saat-saat tertentu terkadang reuni ini juga membuat ya agak jengah di mata istri ketika melihat suaminya disapa oleh teman sekolahnya dulu. Ya, ini banyak perihal yang seperti itu. Ya. Sehingga ikhtilat di antara di antara laki dan perempuan. Ya. Nah, ini permasalahan yang sering kita dapati di masyarakat itu. Kalau kita lihat banyak pengumuman tuh reuni alumni sekian, ya, berarti kalau alumni tahunnya udah tahun lama, berarti ini masing-masing sudah punya anak, sudah punya cucu, misalkan, lalu datang semuanya bercampur baur. Nah, ini nggak ada manfaatnya seperti itu. Ya. Nah, ini. Kama alaihi an yuwaffira laha hasanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyatan. Ya, sebagaimana seorang suami berkewajiban untuk untuk memenuhi apa yang bisa terjaga
ya terpelihara kehormatan seorang istri. Tempat tinggal, kemudian kendaraan misalkan. Ya, ini kendaraan juga karena sangat penting. Ya, ada seorang suami yang mengatasnamakan zuhud, ya kemana-mana dia hanya mau pakai apa? Dia mau pakai sepeda ontel misalkan. Ya dia bonceng istrinya, ya kepanasan, yang kehujanan, gitu ya. Padahal di zaman ya modern seperti ini, kadang-kadang mungkin keperluan akan kendaraan yang lebih cepat seperti motor misalkan. Ya, motor juga ya cari motor yang membuat istri itu juga apa? Tidak dilecehkan orang misalkan. Ya motornya mogokkan terus, kalau istri kita pakai motor di tengah jalan dituntun dibantu sama orang lain, laki-laki lain. Nah, ini bermasalah juga. Ya, cari kendaraan yang yang bagus ya untuk istrinya, karena ini yuwaffiru laha hasanatan kafiyatan wa ri'ayatan wafiyah. Coba kenapa ada fatwa, misalkan contoh ya, ada fatwa di Saudi Arabia oleh para ulama Saudi Arabia, kenapa wanita di Saudi Arabia ya pernah dilarang, ya dalam fatwa pernah dilarang untuk bisa mengendarai mobil, nyetir mobil itu dilarang. Ya barangkali juga ada satu buku ya ditulis oleh Fadilatul Syekh ya Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr hafizahullah. Beliau pernah menulis dalam satu kutip buku kecil ya tentang larangan kenapa ya pemerintahan Saudi Arabia itu melarang seorang wanita untuk menyetir mobilnya. Gitu. Karena kalau memang dia sudah mendapati agar dia berada dengan dia berada dengan suaminya, ya dia nyetir ke sana kemari, ya kalau tanpa didampingi suaminya atau mahramnya, maka juga akan menjadi masalah. Gitu. Ya ini dalam rangka yuwafir atau taufir, ya memberikan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh seorang istri ini bila perlu itu memang diadakan. Ya, rumahnya dia terjaga, rumahnya tidak sempit, rumahnya agak luas, lalu kemudian hordingnya juga dipasangkan sehingga tidak tidak tembus, tidak terlihat dari luar misalkan. Rumah yang aman, tertutup, terjaga aurat istrinya, kendaraan yang nyaman gitu ya, tetangga kanan kiri yang baik. Inilah beberapa perkara-perkara yang bisa yang bisa menjaga kehormatan seorang istri. Fala yasmahu laha an tafsada fi khuluqin aw dinin. Ya, tidak boleh seorang suami memberikan ruang bagi seorang istri yang bisa merusak akhlak dan agama seorang istri. Tidak boleh. Memberikan ruang seperti apa? Membiarkan seorang istri itu ikut arisan dalam satu pekan itu, arisan ini dalam satu pekan. Jadi setiap hari itu keluar rumah hanya untuk arisan. Ini hal-hal yang bisa merusak akhlak, bisa merusak agama. Kenapa bisa merusak agama misalkan? Ya karena agama mengajarkan kepada kita zuhud. Meskipun kita punya, ya, agama mengajarkan kepada kita ya adalah akhlak yang baik. Ya, tidak berhutang misalkan kalau memang kita mampu. Tapi ini istri kita dibiarkan untuk mengikuti arisan ini, untuk mengikuti pertemuan ini, pertemuan itu, yang itu akan merusak akhlaknya dan agamanya. Seorang suami yang baik tidak boleh memberikan ruang seperti itu. Ya, dia harus tetap menjaga kehormatan seorang istri. Wala yufsihu lahal majala an tafsuqa an awamirillahi wa rasulihi aw tafjur. Tidak boleh memberikan memberikan satu wadah yang seorang istri di situ bisa fasik. Ya, bisa jauh dari perintah Allah dan Rasulnya. Aw tafjur atau melakukan kefujuran. Ya, dosa misalkan. Tidak boleh seorang suami memberikan wadah di sini. Udah, kamu boleh di rumah melakukan arisan, melakukan tapi di rumah.
Orang-orang suruh datang kepada kita. Akhirnya apa? Di rumah kita setiap hari itu apa? Karena merasa difasilitasi oleh seorang suami gitu ya. Maka setiap hari istri kita sibuk dari itu semua. Tidak tilawah Quran, tidak sholat duha, tidak sholat 5 waktu tepat waktunya. Karena sibuk ngurusi tamu-tamu arisan yang datang. Dan ini namanya seorang suami memberikan apa? Betul, itu berada di rumah kita. Tapi itu justru memberikan apa? Al-majal, memberikan satu wadah yang menjauhkan seorang istri dari ketaatan kepada Allah. Idh huwa ra'i al-mas'ulu anha. Ya, bahwasanya ingatlah bahwa seorang suami itu adalah penanggung jawab yang pertama dari seorang istri. Dia akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Jalla wa Ala karena dia pemimpin. Idh huwa ra'i. Ingatlah bahwa dia seorang suami itu adalah pemimpin. Yang al-mas'ulu anha, dia akan ditanya tentang apa yang dia pimpin di pimpinannya. Dia akan ditanya tentang bagaimana dia terhadap perlakuan kepada istrinya dan lain-lain. Wal mukallafu bihifdhiha wa siyanatiha. Dan seorang suami itu adalah orang yang dibebani untuk menjaga kehormatan seorang istri. Hal ini sesuai dengan firman Allah surah An-Nisa yang sudah kita bahas ayat 34. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Bahwa suami, ya, laki-laki itu adalah qawwam, pemimpin, pengayom, penjaga, pemelihara, pembela, ya, atas istrinya. Dan Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, beliau bersabda, "War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi." Seorang suami itu pemimpin dalam keluarganya. Namanya pemimpin, maka dia memimpin, mengatur, mengelola, mengayomi, melindungi, melayani. Ya, seorang pemimpin. Ya. Wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan dia bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya, yaitu istrinya dan anak-anaknya. Dia jaga kehormatan keluarganya semuanya. Ya. Bahkan terkadang salah satu menjaga kehormatan istri itu adalah kita sebagai suami menjaga kehormatan diri kita. Ya, jangan diri kita itu menjadi cemoohan orang sehingga cemoohan itu sampai juga kepada istri kita. Misalkan contoh, akhlak kita suami buruk. Maka kemudian orang-orang bertanya, itu suaminya siapa? Gitu. Akhirnya orang-orang mengatakan, oh itu suaminya si fulana. Berarti apa? Istri kena tuh atas perlakuan buruk suaminya. Kalau kita akan melakukan sesuatu, maka kita coba ya jaga kehormatan diri kita juga, agar juga keluarga kita terjaga kehormatannya. Jangan karena keburukan kita lalu kemudian seorang istri dia ya terkena dampaknya. Ada seorang suami yang hobinya dia ngutang. Yang ngutang sana, ngutang sini dan yang lainnya, kemudian pada saat ditagih, ya kemudian istrinya suruh ngadepin debt kolektornya. Ya, mengatasnamakan bahwa dia keluar ke sana kemari, lalu kemudian apa? Tagihan pasti datangnya ke rumah. Istri di rumah ngadepin bentakan orang dan yang lainnya. Ini suami yang macam apa seperti ini gitu. Ya, seorang suami yang dia tidak bertanggung jawab, dia yang hutang sana, hutang sini dan yang lainnya. Maka kata istrinya, ya jangan utang dulu lah, kita nikmati apa yang ada. Ya, qanaah terhadap apa yang ada. Istrinya Masya Allah sudah luar biasa baiknya. Tapi terkadang kehormatan seorang istri itu tercoreng karena keburukan akhlak suaminya. Maka menjadi hak seorang istri terjaga kehormatan dirinya. Jangan sampai suami yang berhutang ke sana kemari dan itu untuk apa? Keinginan hobinya, keinginan dirinya. Lalu kemudian apa? Ketika ada yang menagih utang, datanglah ke rumah. Suami tidak ada, selalu yang didapat itu istrinya yang disakiti, dibentak, oleh kita tahu bahwa sekarang ini juga banyak orang-orang dalam menagih utang yang tidak berakhlak. Ya kan? Nah, ini juga harus diwaspadai oleh kita. Saudaraku para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala. Kemudian yang keempat adalah wa min haqqil mar'ati 'ala ar-rajuli an yu'allimaha ad-daruriyya min umuri diniha. Di antara hak seorang istri atas suaminya itu adalah apa? Suami mengajarkannya perkara-perkara yang sangat-sangat penting dalam urusan agama. Ya, seorang suami harus menjadi apa? Harus menjadi ustadz bagi istrinya.
Meskipun tidak menjadi ustadz bagi orang lain, tapi bagi istrinya, bagi anaknya, dia harus menjadi ustadz. Apa maksudnya di situ? Mengajarkan agama. Ya, mengajarkan agama. Istri saya kira nggak perlu diajari belanja. Ya, istri nggak perlu diajari belanja dapur seperti apa, belanja untuk rumah tangga seperti apa gitu. Saya kira itu ketika ada kebutuhan pasti seorang istri akan mengetahui sendiri. Tapi kalau perkara agama tidak diajarkan oleh seorang suami, maka ketika seorang suami sudah menerima qabiltu tazwijaha wa nikahaha, aku terima nikah dan kawinnya dia, lalu kemudian kita tidak mengajarkan agama, tidak membimbing dia agama, maka ini akan menjadi musibah dan akan menghilangkan keharmonisan dalam rumah tangga tersebut. Sibuk kemudian seorang istri yang menuntut banyak akan apa? Akan perkara-perkara yang sebenarnya suami itu tidak mampu. Jadilah suami di luar sana itu terbebani untuk apa? Ya terbebani untuk mencari apa yang menjadi tuntutan istri. Muncullah korupsi ya bagi para pegawai itu di mana-mana gitu kan, terjadi seperti itu. Kenapa seperti itu? Karena bukan salah istrinya saja, tapi memang suami tidak mengajarkan agama. Di antara pengajaran agama itu adalah tentang sholat 5 waktu. Karena dengan sholat itu barangkali bisa mencegah seorang istri dari perbuatan yang buruk. Inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Ya. Seorang istri dia ketika mau sholat pastinya dia berwudu. Setan akan apa? Akan lari dari orang yang berwudu. Ya, maka apa? Akan menjadi tenang seorang istri dengan berwudu, dengan sholat. Ya, diajarkan sedekah sekecil apapun. Maka itulah seorang suami yang baik. Mengajarkan agama pada perkara-perkara yang sangat penting. Sehingga dari perkara-perkara agama yang wajibat terlebih dahulu, perkara-perkara yang wajib terlebih dahulu, baru kemudian kalau sudah istiqomah seorang istri bisa menunaikan hal itu dengan cara yang baik, ajarkan yang al-mustahabbat ya, atau perkara-perkara yang sunnah. Jadi diajarkan itu tentang perkara agama. Ini penting, mengajarkan qanaah, merasa cukup ya, merasa cukup ya, dengan apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Ya, zuhud, kita ini mampu. Ya, zuhud itu adalah orang ini mampu untuk memenuhi kebutuhan kita itu, tapi tidak berlebih-lebihan. Ya, tidak berlebih-lebihan. Tidak segala apa yang diminta semuanya harus diturutin semua. Ya. Kita zuhud. Ini adalah, kalaulah bukan karena zuhud itu perkara agama, saya kira banyak orang-orang banyak yang celaka dalam kehidupan di dunia ini. Untuk itulah banyak para ulama menulis kitab-kitab tentang apa? Tentang zuhud. Ya, Al-Bahru Ra'iq fi Zuhdi wa Raqa'iq misalkan. Ada kitab zuhud sendiri, ada kitab tentang bagaimana jalan ya untuk menjadi orang yang zahid di dunia. Dan banyak kitab-kitab ini. Kenapa? Para ulama kita banyak menulis tentang itu, tentang kezuhudan. Karena ini barangkali perkara inilah yang sudah setiap harinya akan banyak hilang dari kaum muslimin. Terlebih dalam dunia materialistis seperti ini, persaingan ekonomi, persaingan pendapatan dan lain-lain, ini yang terkadang membuat jiwa ya suami istri ini menjadi apa? Menjadi kerdil di hadapan dunia. Apa yang bisa mengobati itu semua adalah agama. Agamalah yang mengajarkan qanaah, agamalah yang mengajarkan zuhud. Ya, agamalah yang mengajarkan kita jujur. Berapa sebenarnya kebutuhan kita? Dalam rumah tangga kita itu berapa? Nah, ini yang harus difahami oleh kita. Agama ini perkara yang sangat penting. Kalau seorang suami tidak mampu menjadi ustadz bagi istrinya dan anaknya, paling tidak apa kata beliau? Au ya'dzana laha an tahdhura majalisal ilmi. Maka bisa dengan cara yang kedua, mengizinkan istrinya untuk hadir di majelis ilmu. Kita tidak mampu mengajarkan, ya seorang suami tidak mampu mengajarkan apa? Perkara agama kepada istrinya. Tapi istrinya juga dilarang lagi untuk ngaji. Ada istrinya pengen solehah, istrinya pengen dia baik gitu ya. Tapi dilarang juga dia untuk apa? Hadir di majelis ilmu. Atau tidak memberikan apa? Fasilitas untuk mendapatkan ilmu.
Tidak pernah dibelikan buku-buku yang dibutuhkan dalam agama ini. Tidak pernah dihadirkan ustazah di rumahnya, misalkan mengajarkan istrinya. Kalau istrinya tidak boleh datang ke majelis taklim, ke majelis ilmu, ya seorang suami dengan uangnya, ya dia minta salah satu ustazah misalkan untuk apa? Datang ke rumahnya, ngajarkan istri kita. Ngajarkan tentang wudhu, tentang sholat, tentang apa. Ustazah yang ngajar, muallimah, mengajarkan kepada apa? Ke tempat kita. Gitu. Dari situlah kemudian apa? Istri kita tetap mendapatkan ilmu meskipun di rumah. Ya dia ada apa? Ada bisa diskusi tentang agama dengan ustazahnya. Ini terkadang yang diundang mengatasnamakan apa? Mengatasnamakan untuk mengajarkan anak. Panggil ustadz ke rumah, suaminya kerja. Ustadz yang diundang ngajarin anaknya, tapi di situ ada istrinya. Salah lagi juga di situ. Ya kan? Banyaklah terjadi permasalahan yang tidak baik di situ. Ya. Seorang suami yang penting bagi dia kerja, ya, kemudian apa? Dia tidak memperhatikan aspek agama. Ya. Bahwa agama melarang laki-laki masuk bertamu ke rumah kita tanpa seizinnya. Atau sudah diizinkan tapi akan bertemu di situ dan itu bukan dengan mahramnya. Itu juga izinnya dia tidak berlaku dalam agama. Ya, izinnya suami mengizinkan laki-laki masuk ke dalam rumah di mana di situ istri dan juga meskipun ada anaknya gitu ya. Guru ngaji, guru privat itu biasa seperti itu. Izinnya dia tidak berlaku. Kenapa? Karena di situ akan apa? Tidak akan ada mahram. Meskipun anak laki-laki, tapi ketika belum balik, belum bisa. Ya, maka ini harus dijaga rumah tangga tersebut. Jadi, pertama adalah apa? Jadilah seorang suami itu ustadz bagi istrinya dan juga anaknya. Ngajarkan agama. Kalau tidak mampu seperti itu, izinkan seorang istri untuk hadir di majelis ilmu. Datang ke kajian yang di situ kajiannya baik, kajian di atas sunnah. Ya, datang di situ kita belajar tentang akidah, belajar tentang ibadah, akhlak, adab, dan yang lainnya. Kalau tidak, maka berikan fasilitas ilmu. Datangkan ustazah ke rumahnya, mengajarkan istri kita dan anak-anak kita. Ya, kalau nggak mau juga seperti itu, ya belikan fasilitas yang lain. Ya bukunya barangkali. Ya ada kaset-kaset kajian. Kalau dulu ya mungkin ada diberikan fasilitas itu. Agar kemudian seorang istri mendapatkan ilmu. Kenapa demikian? Kata beliau, fa inna hajataha li islahi diniha. Karena kebutuhan seorang istri untuk memperbaiki agamanya, wa tazkiyati ruhiha, untuk membersihkan ruhnya, laisat aqalla min hajatiha, tidaklah lebih sedikit kebutuhan dia ila ta'ami wasyarab, ya kepada makanan dan minuman, al wajib ya badluhuma laha. Artinya kebutuhan seorang istri terhadap ilmu yang akan memperbaiki agama dan akhlaknya itu tidak dianggap sedikit. Ya bahkan itu apa? Itu jauh lebih kita membutuhkan apa? Ilmu tersebut. Jika dibandingkan dengan apa? Butuhnya seorang manusia kepada makanan dan minumannya. Ya. Kebutuhan seorang istri kepada ilmu, kepada amal-amal soleh itu lebih tinggi, lebih besar dari kebutuhan hanya sekedar makan dan minumannya. Kebutuhan makan dan minum kita sudah tahu. Kebutuhan kita makan mungkin 3 kali dalam sehari. Kebutuhan minum pada saat haus saja gitu. Tapi kebutuhan akan apa? Akan nutrisi akal kita, tentang ilmu, lalu tentang ruh kita, agar ruh kita ini suci, bersih. Ini apa? Bi'adadil anfas, kata para ulama. Yaitu seperti bilangan nafas kita. Setiap nafas kita ini membutuhkan ilmu. Ya. Nah ini pentingnya bagi seorang apa? Bagi seorang suami istri. Kalau kita ingin harmonis, ya berikan kesempatan bagi seorang istri untuk mendapatkan ilmu. Wadzalika liqaulihi ta'ala, hal itu didasarkan kepada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nasu wal hijara. Wahai orang-orang yang beriman,
Jagalah diri kalian dan keluarga kalian ya dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Surah At-Tahrim ayat 6. Artinya bahwa suami berkewajiban dia mendidik istrinya, mendidik anaknya, karena ini keluarga dia. Qu anfusakum. Karena ini qu anfusakum, maka seorang suami harus menjadi ustadz terlebih dahulu bagi dirinya. Kita kata ustadz bagi dirinya. Maksudnya adalah apa? Dia faham tentang bagaimana wudhu yang baik, yang benar, bagaimana sholat yang benar, ya bagaimana zakat, puasa, ya perkara-perkara yang wajib. Tilawah Al-Quran, seorang suami juga apakah berkewajiban? Ustaz, saya kan bukan ustadz, apakah saya juga harus belajar membaca Al-Quran dengan baik? Harus. Karena untuk membaca Al-Quran itu bukan harus menjadi ustadz yang tenar terlebih dahulu baru kita bisa ngajar. Enggak. Ya, kita semua sebagai seorang muslim wajib mempelajari membaca Al-Quran dengan baik, dengan benar. Ya. Kemudian belajar kita perkara-perkara yang wajibat, perkara-perkara yang wajib. Itu namanya menjadi ustadz bagi diri kita sendiri. Kalau kita sudah menjadi ustadz bagi diri kita sendiri, ya maka kemudian apa? Kita tularkan kepada keluarga, menjadi ustadz bagi istri kita dan anak kita. Udah, seperti itu. Kecuali memang kita punya spesialisasi dalam keilmuan agama, ya taruhlah memang kita menjadi seorang dai yang itu mengajarkan kepada manusia, dituntut mengajarkan kepada manusia. Itu pun kata para ulama salaf, adib nafsaka yasluh lakan nas, didiklah diri kamu sendiri wahai para dai, maka orang-orang itu akan menjadi baik. Ya, seorang Harun ar-Rasyid, Khalifah Harun ar-Rasyid rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, ketika mendatangkan guru ngaji, seorang ulama untuk mengajarkan putra-putri beliau, ya, apa kata beliau? Adib nafsa qabla an tu'addiba auladi. Ya, ajarkan dirimu adab ya sebelum kamu mengajarkan adab kepada anak-anakku, kata Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Tapi kalau kita sebagai seorang suami, kita berkewajiban kepada istri dan anak-anak kita. Nah, makanya di situ, kalau kita tidak paham tentang perkara itu, kitanya suami juga harus ngaji, ya bareng-bareng suami istri ngaji itu. Ya. Lalu kemudian apa? Setelah itu, ajarkan, saling mengingatkan kepada istri dan anak-anaknya. Ada sekarang ini tugas suami cari nafkah, ngaji nggak apa-apa, kamu aja yang ngaji gitu. Tapi ketika diajarkan, ketika istrinya sudah pintar, agamanya baik dan yang lainnya, suami diajarkan oleh istri nggak mau juga. Ya, akhirnya kemudian di situ retak. Di situ dia mengatakan, Ustadz kami dapati pengajaran di atas sunnah itu seperti ini, tapi suami saya masih melakukan perkara-perkara bid'ah Ustadz. Kami pusing juga setiap hari dihadapkan dengan suami yang seperti ini. Ya, saya tidak boleh berdandan keluar rumah, tapi seorang suami tetap mengajak saya agar saya dandan, tampil cantik di luar rumah, padahal itu haram. Salah juga, bentrok terus di rumah. Tidak ada keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Kenapa? Karena suaminya jahil dalam agama. Ya. Makanya di sini harus dikatakan qu anfusakum wa ahlikum nara. Ya, pelihara diri kalian, didik diri kalian terlebih dahulu, baru kemudian ke keluarga. Wal mar'atu minal ahli, dan ketika di sini dikatakan qu anfusakum wa ahlikum, ya, jagalah diri kalian dan keluarga kalian, seorang istri minal ahli. Seorang istri itu adalah dari keluarga. Wa wiqayatuha minan nari, dan menjaga dari api neraka maksudnya adalah apa? Bil imani wal amali salih, yaitu dengan mendidik keimanan dan mendidik amal-amal soleh. Keimanan dan amal-amal soleh tidak akan mungkin kecuali di atas dasar ilmu. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Ketahuilah dengan ilmu, tidak ada ilah yang berhak diibadah dan sebenarnya kecuali Allah. Wastaghfir li dzambik. Ya, dan beristighfarlah kepada Allah dari dosamu. Iman dan amal soleh harus dasarnya ilmu. Maka di sini dikatakan wala amalu shalihu la budda lahu minal ilmi wal ma'rifah. Amal soleh tidak akan mungkin terjadi kecuali di atas dasar ilmu dan pengetahuan. Hatta yumkina ada'uhu wal qiyamu bihi alal wajhil matlubi syar'a. Ya, sehingga apa? Dengan ilmu inilah kita bisa menjalankan agama dan amal soleh ini
sesuai dengan apa yang dituntut oleh syariat, ya. Nah, ikhwatal iman, a'azzani Allahu wa iyyakum ajma'in. Tapi kemudian yang kelima, wa min haqqil mar'ati 'alar rajuli, di antara hak seorang istri atas suaminya adalah apa? An ya'muroha. Hendaknya seorang suami memerintahkan istrinya bi iqamati dinillahi, menegakkan agama Allah, wal muhafadzati ala salat, dan untuk menjaga salat 5 waktunya. Allah katakan dalam surat Toha ayat 132, wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. Wa'mur ahlaka, perintahkanlah keluargamu, perintahkanlah istrimu dan anak-anakmu bis salat, untuk menegakkan salat, wastabir 'alaiha, dan tingkatkan kesabaran untuk mendidik istri dan anak seperti ini. Ya, ini perkara yang sangat penting. Jadi sekali lagi untuk perkara ini bahwa seorang suami wajib memerintahkan istri menegakkan salat, karena salat ini adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan dan keselamatan seorang istri dan anaknya di dunia maupun di akhirat. Ya, jangan bertanya kepada istri itu hanya sekedar perkara-perkara yang remeh. Dia telepon istrinya menggunakan pulsa, apalagi pulsanya pulsa kantor. Ya, sebagai katanya fasilitas, tapi dia telepon kepada istrinya. Ya, yang ditanyakan apa? Perkara yang remeh. Ya, misalkan sudah makan belum? Ya, apakah sudah minum obat belum? Apakah sudah ini belum? Gitu. Ini pertanyaan yang nanti berikutnya. Pertanyaan yang pertama, apabila kita sudah masuk waktu sholat, pertanyaannya adalah apa? Sudah melakukan sholat belum? Sudah sholat belum? Hari ini sudah sedekah belum? Hari ini sudah tilawah Al-Quran belum? Ini pertanyaan-pertanyaan yang itu harus ditanyakan oleh seorang suami kepada istrinya. Bukan apakah sudah makan? Apakah sudah minum? Ya, ini pertanyaan yang apa? Yang sudah secara fitrahnya manusia itu kalau lagi lapar ya dia akan makan. Kalau haus akan minum sendiri tanpa harus ditanyakan, tanpa harus diperintahkan. Tapi terkadang setan ini gangguannya terhadap agama. Salat, tilawah Quran, sudah baca Al-Quran belum? Sudah salat belum? Nah, ini yang harus selalu ditanyakan oleh kita. Nah, ini poin yang kelima insyaallah tabaraka wa taala. Semoga di poin-poin dari poin 2 hingga poin 5 ini bermanfaat ya untuk kita. Insyaallah akan kita sambung lagi bagaimana terjalinnya keharmonisan pasangan suami istri itu dengan memahami hak dan kewajibannya. Hingga poin yang kelima, insyaallah tabaraka wa ta'ala, kita akan lanjutkan pada poin yang berikutnya, ke-6, 7 sampai berikutnya, agar apa yang kita pahami ini dengan sebaik-baiknya bisa kita serap dan bisa kita amalkan bagi suami dan istri. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Kita kembali ke studio. Tafadhal. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas ilmunya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan kesehatan kepada Ustadz, dan mudah-mudahan apa yang kita dengarkan bersama-sama juga bisa memberikan manfaat kepada kita semua. Tapi para pemirsa Hasan TV, itulah tadi pembahasan kitab fikih keluarga dengan tema membangun keharmonisan pasutri bagian kedua. Dan alhamdulillah para pemirsa Hasan TV, tibalah saatnya kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Dan seperti biasa kami mengajak para pemirsa Hasan TV, bagi yang ingin berinteraktif secara langsung bisa melalui nomor 0811 900 7912, ataupun bagi para pemirsa yang ingin bertanya melalui WhatsApp atau pesan singkat bisa melayangkan pertanyaan di nomor 0811 900 7913. Taib, sambil kita menunggu penelpon yang masuk, ada yang menelpon. Taib, kita angkat terlebih dahulu penelpon yang sudah masuk. Halo. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana, Pak? Dari Alhamdulillah di Pasaman. Iya, dipersilakan pertanyaannya, Pak. Begini, Ustaz. Terkadang-kadang didengar sama kita kan, seorang istri itu berbicara kasar lah sama suaminya.
istilahnya diajari sama suami, dia ngomel, berkata-kata kok kasar sama suaminya. Jadi kalau seandainya gagal kita untuk mengajari seorang istri kan, atau dibiarkan saja lagi setelah itu, apa kita berdosa? Dosa mana, Ustaz? Nah, baik. Ya, kadang-kala memang dalam dalam berumah tangga ini pasti akan terjadi, ya. Istri kalau bicara dengan suami itu kasar, ya, atau misalkan nadanya kalau orang sekarang itu gasnya lebih tinggi daripada suami, ya. Jadi kadang-kadang itu suami bicara dengan volume 4 atau 5, istri volumenya 7 dan 8. Ya. Semakin kita mengatakan menjawab, semakin dia ngegas lagi, lebih tinggi lagi dia 9 dan 10. Nah, bagaimana terhadap apa yang mesti kita lakukan seperti itu? Ada kalanya memang terkadang diamnya suami pada saat istri bicara seperti itu kadang ada manfaatnya. Jadi ketika istri banyak bicara, memang katanya kan lebih banyak ini yang para wanita itu akan lebih banyak bicara dari situ. Ya, kalau banyak bicara itu katanya sudah menjadi Sudah menjadi ciri wanita. Suami itu lebih banyak diam. Ya, nah, kadang-kadang bicaranya seorang istri ini melampaui, ya. Dia ghulu, berlebihan. Ya, suami mengingatkan satu poin dalam agama, lalu kemudian seorang istri dia menolak dalam berbagai macam penolakan dengan kasar dan lainnya. Maka ya tadi sebagaimana dijelaskan oleh para ulama kita, memang an yasbir ala adaha. Jadi kita memang mesti lebih bersabar lagi. Lebih bersabar lagi. Ya, kadang-kala juga cara-cara yang harus dilakukan oleh kita sebagaimana kalau sabar sudah, nasihat lagi sudah gitu ya, maka ada beberapa yang dijelaskan dalam agama itu tiga poin gitu ya. Yang pertama ya itu adalah untuk memberikan nasihat lagi. Jadi diberikan nasihat. Setelah nasihat kemudian di situ al-hajru, yaitu ya kita tidak tidak satu kamar terlebih dahulu. Al-hajru. Kemudian baru yang ketiga ya ad-darbu ghairul mubarrih, yaitu dengan memukulnya tanpa pukulan yang menyakitkan atau menyakiti atau membekas. Ya, dari tiga perkara ini juga perlu kesabaran. Ya, pada poin yang pertama. Misalkan ketika sudah dinasihati, ya sudah nasihati sekali, dua kali terus masih melakukan seperti itu, berkata kasar lagi, udah al-hajru. Yaitu memboikot dia. Maksudnya adalah mungkin kita tidak tidur seranjang lagi, setempat tidur lagi dengan dia, kita pindah. Ya kita pindah. Ya, lalu kemudian ketika keadaan sudah tenang baru kita nasihatin lagi. Jadi di antara itu pun tetap harus ada nasihat. Ya, kita katakan jika kamu terus-terusan seperti ini bisa bisa sulit bagi kita sebagai suami. Berarti kamu sudah tidak mau lagi dibimbing oleh kita sebagai suami. Maka ya udah kamu silakan di kamar kamu, saya di sini gitu ya. Saya seperti itu dalam rumah. La tahjuruha ilal fil bait, la tahjurha ilal bait. Jangan memisahkan seorang istri kecuali kita berada di rumah. Ketika kecuali dia berada di rumah kita. Ya, kalau kemudian sudah seperti itu, ya baru kemudian adalah ad-darbu. Ya. Yaitu ad-darbu, yaitu jangan sampai kemudian saya memukul kamu, tapi memukulnya kembali lagi bukan pukulan yang menyakitkan. Ya, kita pakai ya yang kecil saja seperti yang saya sampaikan itu, mungkin pakai kayu lidi yang 1 atau 2 gitu ya, atau kayu arok gitu ya, atau yang kira-kira kalau kita pukulkan pada badan itu nggak sakit, tapi dia tahu bahwa kita marah. Intinya kan bukan masalah pukulannya, tapi intinya adalah bahwa dia tuh harus mengetahui betul bahwa kita ini marah gitu.
Ya. Tapi bukan pada wajah, bukan pada dadanya, bukan pada kemaluannya kita sakiti, tapi mungkin pada kaki, gitu, pada tangan, gitu ya. Sebagaimana dilakukan oleh para wanita-wanita salaf ya zaman dahulu, itu ketika mereka mendapati dirinya merasa ada kesalahan kepada suaminya, maka dia mendatangi suaminya mengatakan, silakan, aku hari ini telah berbuat salah, telah berbuat ini, maka pukullah saya. Dia sodorkan kedua tangannya untuk dipukul di hadapan suaminya. Ya, jadi ini hal-hal seperti ini. Lalu kemudian disampaikan juga akan bicara kasarnya gitu ya, bahwa sampaikan hadis tentang bagaimana para bidadari di surga itu marah kepada seorang istri yang tidak mau menjadi istri yang solehah kepada suaminya. Ya, itu harus disampaikan kepada istrinya. Apabila semua langkah-langkah ini sudah berbulan-bulan, bertahun-tahun, sudah kita sabar, sudah ini tidak ada lagi, tidak ada kecocokan lagi di dalam rumah tangga tersebut, ya memang ya Islam memberikan jalan. Entah misalkan ya seorang istri kemudian seorang suami dia memang istrinya memilih, coba diberikan pilihan kepada dia pada akhirnya setelah proses yang panjang. Diberikan pilihan, apakah masih bisa untuk dibimbing sama saya atau mungkin sebaiknya kita pisah baik-baik gitu ya. Karena talak ataupun cerai itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang buruk yang harus selalu dijadikan sebagai sesuatu yang pada akhirnya kemudian orang menjalani rumah tangga itu tersiksa dua-duanya. Fa'amsikuhunna bima'ruf aw sarrihunna bima'ruf. Ya, artinya apa? Jaga istrimu menjadi istri itu dengan cara yang baik dan pisahkan juga dengan cara yang baik. Ini Islam, ajaran Islam yang hanif, yang lurus gitu ya. Tidak mau untuk menzolimi satu sama lainnya. Katakan kepada istri, saya sudah berusaha menjadi suami yang terbaik untuk kamu. Saya juga sudah berusaha menafkahi lahir dan batinnya. Saya sudah berusaha untuk begini-begini, tapi kamu masih banyak bicara kasar dengan saya. Tidak memanusiakan saya misalkan, ya mungkin ini jalan kita. Apakah kamu masih mau bisa tetap untuk kita bina atau tidak gitu kan? Kalau memang tidak, ya kita ayo sama-sama cari jalan keluarnya. Datang minta nasihat kepada keluarga istri, yaitu gimana caranya. Kemudian kalau memang nggak bisa juga, ya sudah. Maka cerai itu barangkali lebih baik. Itu sarrihuhunna bima'ruf. Demikian Bapak. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawaban dari pertanyaannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Tapi Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat terlebih dahulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, dari mana Pak? Dengan Pak Ikhlas di Jab. Ya, dipersilakan pertanyaannya Pak. Ya begini, ini di tema dari apakah ada sejarah masalah surat itu? Kenapa ada kan gitu, seakan-akan ada hal yang terhadap surat Yasin, ada sejarahnya, Pak. Mohon maaf Pak, bisa diulang lagi pertanyaannya? Suaranya putus-putus. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Barangkali berkaitan dengan ini ya, permasalahan di surat Yasin ya. Kenapa surat Yasin itu begitu heboh gitu ya, menjadi satu hal yang seakan-akan surat Yasin ini punya keutamaan yang luar biasa, punya khasiat yang luar biasa, sehingga apa-apa di masyarakat kita itu selalu surat Yasin, surat Yasin, surat Yasin dan yang lainnya. Mau kendurian surat Yasin, mau walimahan surat Yasin, ada yang meninggal surat Yasin gitu ya. Naik jabatan surat Yasin ya, dan berbagai macam ini surat Yasin. Apa ada sejarahnya dalam masalah seperti ini? Pertama, khusus pada Bapak dan juga kepada kita kaum muslimin yang dimuliakan Allahu Jalla wa Ala,
harus diyakini oleh kita bahwa seluruh isi Al-Qur'anul Karim dalam mushaf Utsmani kita, dari mulai awal surat Al-Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, yang terdiri dari 114 surat, ya, atau 6.230-an ayat misalkan. Semua itu adalah memiliki fungsi sebagai hudan, sebagai petunjuk, sebagai rahmah, sebagai syifa lima fis sudur. Semua isi ayat Al-Quran, bahkan betapa banyak, ya, dan dicontohkan ada seorang sahabat, ya, itu meruqyah seorang pimpinan kaum, yang padahal pimpinan kaum itu belum muslim. Tapi seorang sahabat ini kemudian mengobati pimpinan kaum tertentu saat itu dengan cukup membacakan surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Lalu kemudian pimpinan kaum yang terserang racun pada tubuhnya itu dia bisa sembuh. Ya, ini surat Al-Fatihah. Maka suatu ketika Rasul menggandeng seorang sahabat ketika mau masuk ke dalam masjid, lalu akan menggandeng dan mengatakan, saya akan ajarkan kepada kamu surat yang a'zam, surat yang agung. Lalu kemudian karena sudah masuk masjid, maka tidak dilanjutkan perkataan itu. Lalu kemudian Rasul sholat dan yang lain. Sehabis sholat, kemudian seorang sahabat yang pernah disampaikan tadi sebelum masuk masjid, ya, akan disampaikan 7 ayat yang yang a'zam, 1 surat yang agung, yang hikmahnya luar biasa. Maka ditagih oleh sahabat tadi, ya Rasulullah, ya, sesungguhnya engkau tadi sebelum masuk masjid akan mengatakan kepadaku, akan mengajarkan kepadaku 1 surat yang agung. Ya, yang surat itu kalau dibaca, ya, kita akan mendapatkan kemuliaan. Akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, iya, yaitu adalah Suratul Fatihah, surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah. Nah, itu di antara surat-surat ataupun ayat-ayat Al-Quran yang lain. Ada juga tentang surat misalkan yang berkenaan dengan surat-surat yang bisa dibaca, yang kemuliaannya bisa menjaga kita seperti ayatul kursi, ayat kursi. Kemudian juga misalkan surat Al-Mu'awwidhataini, yaitu surat Al-Falaq, An-Nas, gitu ya. Tentunya ada beberapa surat-surat yang secara nas dijelaskan dalam hadis-hadis tersebut. Nah, berkenaan dengan salah satu surat yang ada di dalam Al-Quran, yaitu surat Yasin, ada satu hadis, tapi didoifkan oleh banyak para ulama. Di antaranya hadis yang mengatakan, inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin. Ya, sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati, dan hatinya Al-Quran itu surat Yasin. Ya, maka ini adalah didoifkan oleh para ulama, bahkan sebagiannya mengatakan para ulama itu tidak memiliki dasar atas keutamaan dari surat Yasin seperti ini. Tapi apakah itu diamalkan, apakah itu perlu dibaca atau tidak? Pastinya surat Yasin perlu dibaca sebagaimana surat-surat yang lain. Tapi yang lebih utama, lebih penting dari apa yang ada pada surat Yasin itu adalah isinya. Ya, itu yang paling penting. Mau kita baca atau tidak kita baca, ya, surat Yasin ini tetap salah satu bagian daripada 114 surat yang ada di dalam Al-Quran, dan itu harus dibaca. Tapi yang lebih penting dari sekedar membaca, itu adalah kita memahami isinya dan mengamalkan isinya. Ternyata di dalam surat Yasin, sebagaimana di dalam surat-surat yang lain, itu banyak berkenaan tentang masalah bagaimana membangkitkan semangat kecintaan kita kepada akhirat. Ya, semangat kecintaan kita untuk beramal soleh. Ya, kita misalkan contoh saja, ya, contoh bahwa kecintaan kita kepada akhirat itu yang harus melahirkan sikap kita di dunia ini lebih baik. Ketika Al-Quran di surat Yasin mengatakan, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Misalkan, al-yawma pada hari ini, yaitu pada hari kiamat nanti. Ya, al-yawma, ya, nakhtimu ala afwahim. Pada hari ini, pada hari kiamat ini, ketika kami kunci lisan-lisan kita untuk berbicara, wa tukallimu aydihim, dan akan berbicara apa yang berbicara aydihim, tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum, kan kaki-kaki kita ini akan menjadi saksi bima kanu yaksibun, terhadap apa yang dilakukan. Maka ini pengamalannya pada ayat ini kan luar biasa.
Maka di dunia ini jangan terlalu banyak bicara. Apalagi saat ini banyak orang berbicara agama tanpa dia tahu tentang agama. Di medsos berkeliaran orang-orang yang seakan-akan paham agama, padahal dia nol dalam agamanya. Dia tidak ingat bahwa ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Bahwa apa yang diucapkan oleh lisan kita itu akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa taala, yang setiap kali lisan ini mengeluarkan satu kalimat, ada raqib, ada atid. Ada malaikat yang senantiasa mengawasi, ada malaikat yang terus mencatat. Ya. Orang-orang seperti ini harus diingatkan bahwa kelak pada hari kiamat itu lisan kita itu akan dikunci. Kita tidak akan lagi bisa melakukan pembelaan terhadap kejahatan yang kita lakukan. Yang berbicara apa? Wa tukallimu aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yang akan berbicara adalah tangan kita, kaki kita akan menjadi saksi terhadap apa yang kita lakukan dari keburukan kita di dunia. Nah, isi-isi dari surat Yasin itulah yang harus kita fahami. Maka bukan hanya sekedar baca setiap kali mau mulai majlis taklim. Ayo kita baca surat Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim. Tanzilum, ya, seperti itu. Terus dibaca. Ya, berulang kali setiap kali majlis taklim kita mulai. Tapi apa? Dibaca 1000 kali, 3000 kali sampai 1 juta kali, tapi isinya tidak pernah dibahas. Ya, inilah yang dikatakan qalbun. Ya, kalau kita meyakini bahwa inna likulli syai'in qalbun wa qalbul Qur'ani Yasin, sesungguhnya bagi segala sesuatu punya hati, dan hati daripada Al-Qur'an itu adalah apa? Hati Al-Qur'an itu dari surat Yasin. Mesti surat Yasin itu menjadi apa? Menjadi penyemangat bagi kita untuk beramal soleh. Bukan hanya sekedar membaca. Jadi apa yang dilakukan oleh kebanyakan kita terlalu melebih-lebihkan tentang surat Yasin ini, padahal dasar dari pengamal surat Yasin ini banyak didoifkan oleh para ulama. Ya, jadi itulah yang banyak. Maka kembalilah kita kepada Al-Quran dan kembali kepada penjelasan sunnah. Boleh surat Yasin dibaca kapan saja, tidak mesti pada waktu-waktu tertentu. Demikian Bapak. Jazakumullah khairan kepada Ustadz atas jawabannya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi penanya. Ustadz, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya, Ustadz, dari pesan singkat WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsan TV. Saya Farhan dari Depok. Ingin bertanya, bagaimana pendapat Ustadz Abu Islama tentang pasutri yang sudah lama menikah belum mempunyai anak? Bagaimana solusinya agar bisa mempunyai anak menurut agama? Syukran lakum. Ya, kita dapati bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya tentang lahirnya seorang anak itu, ya, itu atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dapati di dalam ayat Al-Qur'anul Karim, ya, bahwa meskipun betapapun kita berikhtiar tentang ingin mendapati lahirnya seorang anak, ya, tapi jika memang Allah belum menghendakinya, maka kita tidak akan juga mendapatkan anak. Ya. Antum bisa lihat misalkan dalam surah Asy-Syura, ya, ayat 49. Ya. Antum bisa membaca surat Asy-Syura di ayat yang ke-49. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Lillahi mulkus samawati wal ard. Bagi Allah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak diatur oleh manusia. Ya. Ada manusia yang ingin mengatur-ngatur Allah. Saya pengen nikah tapi saya pengen tidak punya anak. Ini kan yang lagi ramai nih sekarang ini. Ya. Ada orang yang nikah tapi tidak pengen punya anak. Ini kejahilan yang luar biasa. Ya. Ini kalau orang bodoh ini bodohnya sudah bodoh murokab dan di atas murokab lagi gitu. Ya, mungkin kuadratnya bisa kuadrat kesekian. Ya, bahwa bukan kehendak Anda, bukan kehendak kita, ya kan? Allah itu apa? Yakhluqu ma yasha. Allah ingin menciptakan, Allah menciptakan itu apa yang Allah kehendaki.
Kita sebagai seorang manusia diciptakan oleh Allah apa yang Allah kehendaki. Kita lahir dari keturunan siapa, kita tidak lahir dari keturunan siapa, memang Allah yang menghendaki. Kita bukan terlahir dari seorang raja, kita tidak terlahir dari seorang anaknya seorang ulama. Yakhluqu ma yasha. Dan itu semua milik Allah Subhanahu wa taala. Maka diawali dengan kalimat yang sangat-sangat indah dalam firman Allah surat Asy-Syura ini, bahwa Allah memiliki kerajaan langit dan bumi. Namanya kerajaan yang memiliki adalah Allah Jalla wa'ala. Kita milik Allah Azza wa Jalla. Yakhluqu ma yasha. Allah akan menciptakan apa yang Allah kehendaki. Allah tidak perlu ditanya. Allah tidak boleh diatur oleh kita. Allah lah yang mengatur kita. Allah lah yang bertanya kepada kita. Yakhluqu ma yasha. Begitu juga Allah katakan apa? Yahabu liman yasha'u inatha. Allah memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Di sini ada kalimat liman yasha. Allah akan memberi. Yahabu liman yasha'u inasa. Akan memberikan anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan Allah menghendaki juga untuk memberikan kepada siapa yang Allah kehendaki anak laki-laki. Allah menghendaki kepada Nabi Lut alaihi salam semua anaknya perempuan. Nabi Lut tidak punya anak laki-laki. Allah menghendaki kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, baik dari istri beliau Sarah atau dari istri beliau Hajar, Allah memberikan kepada beliau ada anak laki-laki. Tidak memiliki anak perempuan. Ya, yahabu liman yasha adz-dzukur. Lalu kemudian dilihat pada ayat yang ke-50-nya, apa kata Allah? Au yuzawwijuhum dzukrana wa inatha. Atau Allah ya, memberikan kepada pasangan suami istri ini, yaitu anak yang berpasangan, dzukrana wa inasa. Ada anak laki, ada anak perempuan. Sebagaimana Allah berikan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada anak laki-laki, ada anak perempuan. Lalu kemudian apa Allah katakan apa? Wa yaj'alu may yasha'u aqima. Dan Allah menjadikan kepada siapa yang Allah kehendaki tidak memiliki anak. Berarti kalau demikian, kita punya anak dari siapa? Dari Allah. Kita tidak memiliki anak dari siapa? Dari Allah. Allah yang menghendakinya. Ya, itu bukan kuasa kita. Ya, innahu alimun qadir. Kemudian Allah tutup ayat ini dengan apa? Innahu alimun. Sesungguhnya Allah itu Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui terhadap anak kita yang laki, anak kita yang perempuan. Allah Maha mengetahui apabila kita diberi anak seperti apa. Allah juga Maha mengetahui kalau kita tidak diberikan anak seperti apa, kalau diberikan anak seperti apa. Allah Maha mengetahui kalau diberikan kepada kita anak perempuan semua, kita juga Allah Maha mengetahui akan hati kita. Kalau kemudian kita diberikan semua anaknya perempuan, Allah juga Maha mengetahui apa yang akan terjadi. Maka apa? Ayat ini tutup dengan firman-Nya, innahu alim. Lalu kemudian apa? Qadirun. Allah Maha Kuasa. Ya, hatta kalaupun kemudian orang itu yang tadi dia mungkin sebagaimana dugaan manusia, saya aqim, saya tidak memiliki anak, istri saya juga tidak memiliki anak. Ya kan? Tapi apa? Dugaan kita berbeda dengan dugaan Allah Jalla wa Ala. Dugaan kita berbeda dengan kuasa Allah Azza wa Jalla. Lihatlah kemudian ketika seorang seorang wanita ya bernama Hannah binti Faquz. Hannah binti Faquz, ya, seorang istri dari seorang ulama di kalangan Bani Israel yang namanya menjadi salah satu surat, yaitu surah Ali Imran. Ya, Hannah binti Faquz adalah istri dari Fir'aun. Dan usianya sudah tua, dia kurang lebih 60 tahun. Tapi ketika dia melihat seekor burung, induk burung yang sedang memberikan makan kepada anak-anak burungnya tersebut, maka dia terenyuh dalam hatinya. Hatinya ingin sekali mengatakan, Allah berikan kepadaku anak, berikan kepadaku anak. Ya, dan itu terus ikhtiar dia untuk berdoa kepada Allah Jalla wa Ala. Makan yang enak sudah, minum obat yang ini sudah. Semua ikhtiar dia itu sudah. Ya. Kemudian doa terus. Maka kemudian Allah Jalla wa Ala mengkaruniakan di usia yang tidak lagi muda seorang Hannah binti Faquz istri Imran, lalu kemudian
hamillah dia di usia yang sudah sangat tua. Ya. Bahkan di kisah lagi, saudaranya lagi, yaitu adiknya daripada Hannah binti Fakus, yaitu Elisabeth binti Fakus. Istri siapa? Istri Nabi Allah Zakaria alaihissalam. Namanya Elisabeth binti Fakus. Istri Nabi Allah Zakaria ini juga punya sudah usia yang sama. Mungkin berkurang hanya 1-2 tahun dari kakaknya. Dari Hana ini. Di usia yang tua juga tidak dikaruniai anak. Belum dikaruniai anak. Tapi dia pun terus berdoa. Maka kemudian di akhirnya Allah berikan apa? Allah berikan anak. Yang Hana, istri daripada Imran, dikaruniai anak, yaitu seorang wanita bernama Maryam. Dari Maryam ini lahir namanya nanti Nabi Isa alaihissalam. Sementara dari Elisabeth yang itu adalah istri dari Nabi Zakaria, mereka di usia yang tuanya kemudian lahirlah seorang anak bernama apa? Bernama Yahya. Ya. Dan itu menjadi nabi. Isa menjadi nabi, Yahya menjadi nabi. Allah menghendaki segala sesuatu itu terjadi. Maka tugas kita ini hanya berikhtiar. Manusia itu hanya berikhtiar, tapi berikhtiar tidak boleh dengan perkara yang haram. Ya, ada orang berikhtiar misalkan dengan bayi tabung. Bayi tabung itu banyak cara-cara bayi tabung yang dijelaskan dalam ilmu sains tapi hanya satu yang diperbolehkan. Ya, hanya satu yang diperbolehkan. Ya, jadi apa? Yang diperbolehkan itu adalah dalam bayi tabung, proses bayi tabung itu adalah ovum dari istrinya dia diambil, kemudian sperma suaminya itu diambil, lalu kemudian diproses di luar rahim. Setelah terjadi pembuahan, lalu kemudian disuntikan kembali kepada rahim istrinya. Bukan ngambil dari yang lain, tapi itu proses pembuahannya saja yang berada di luar. Itu dijelaskan oleh para ulama tentang masalah itu. Nah, itu mungkin bagian daripada ikhtiar. Akan tetapi ikhwatal iman azani Allah, kalau kita mengambil beberapa pelajaran dari seperti tadi, pelajaran dari sirah kenabian, sirah orang-orang soleh, sebagaimana Hannah ya binti Fakus, dan juga Elisabeth binti Fakus. Ini ada orang-orang soleh, wanita-wanita yang solehah. Suami-suaminya juga ada seorang yang soleh, bahkan seorang nabi. Itu terus berdoa kepada Allah. Maka ya, di samping itu kemudian solusi yang dilakukan oleh kita itu adalah selain berdoa, perbanyak oleh kita istighfar. Allah katakan kepada Nabi Nuh alaihissalam, ya, mengajarkan kepada Nabi Nuh alaihissalam, faqultu astaghfiru rabbakum. Istaghfiru rabbakum. Beristighfarlah kalian kepada Rabb kalian sebanyak-banyak. Innahu kana ghafara. Sesungguhnya Allah itu Maha memberikan ampunan. Kalau kita sudah banyak istighfar, sudah banyak terus istighfar, apa Allah? Wa yumdibkum bi amwalin wa banin. Allah akan berikan kepada kalian harta yang banyak dan juga anak-anak. Maka kata para ulama tafsir, ya, para ulama tafsir mengatakan salah satu yang bisa mendatangkan lahirnya rezeki dalam bentuk anak dan keturunan ini adalah seorang manusia memperbanyak istighfarnya kepada Allah Jalla wa Ala. Ya, salah satu ikhtiar manusia ketika dia ingin memiliki anak, ingin dikaruniai anak, maka pasangan suami istri ini harus memperbanyak istighfar setiap saatnya. Astagfirullah, astagfirullah. Terus sambil berdoa kita minta dikaruniai anak. Sebagaimana Hannah binti Fakus dan juga Elisabeth binti Fakus. Ya. Terus tambahkan Tambahkan keikhlasan, tambahkan pemahaman keagamaan, keikhlasan kita kepada Allah Jalla wa Ala. Kedekatan kita bukan malah menjauh dari Allah Jalla wa Ala. Maka insya Allah ikhtiar yang baik ini, yang sesuai syariat inilah yang akan bisa mendatangkan ya rezeki dalam bentuk anak untuk kita semuanya. Demikian. Dan kepada Ustadz yang telah memberikan jawabannya dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke redaksi kita. Dan itulah tadi Ustadz pertanyaan terakhir pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Tapi sebelum kita tutup Ustadz, mungkin ada beberapa ikhtitam dari Ustadz. Nah, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala, bahwa membangun rumah tangga ini ya tidak bisa lepas dari tuntunan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk keharmonisan dalam rumah tangga ini. Kita tidak boleh sombong terhadap kemampuan diri kita. Ya,
kemampuan diri kita yang seakan-akan bahwa kita ini mampu tanpa pertolongan Allah membangun rumah tangga ini. Tidak. Manusia punya banyak kelemahan, punya kesalahan, punya dosa, suami punya dosa, istri punya dosa. Ya, yang itu akan mudah sekali, orang yang berbuat dosa akan mudah sekali terganggu oleh syaitan. Ya, maka harus kita kembali kepada Allah dan Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya ingatkan kepada diri saya dan juga kepada keluarga-keluarga Muslim dimanapun ya kita berada, maka jangan sekali bermudah-mudah kita untuk memasang ataupun mengatasnamakan mensyukuri nikmat Allah, lalu kita memasang ya bentuk-bentuk keharmonisan rumah tangga kita di medsos. Ya, baik misalkan apalagi foto yang tersebar, apalagi cerita-cerita tentang rumah tangganya dia ya melalui medsos. Ini ada perkara yang tidak baik untuk keluarga. Bahwa membangun keharmonisan dalam rumah tangga itu juga bagian daripada ibadah kita kepada Allah. Yang ibadah itu juga adalah harus menuntun diri kita kepada keikhlasan. Atau harus didasari kepada keikhlasan. Jadi yang membuat kita ini harmonis adalah apa? Allahu Jalla wa'ala. Dengan ikhtiar kita. Untuk itu jangan bermudah-mudah kita ya show up keluarga kita melalui medsos kita. Ya seakan-akan bahwa kita keluarga yang sangat harmonis di atas muka bumi ini. Keluarga yang tidak pernah berbuat masalah, tidak ada masalah yang lainnya. Sekali-kali itu tidak. Kalaupun memang itu terjadi, kalaupun memang itu bisa terjadi pada kita, dan itu apa? Fahmadillah. Kita memuji Allah Jalla wa'ala dengan kebaikan ini, tapi tetap dalam kebaikan ini pun Allah akan ada ujiannya. Kita khawatir ada orang-orang yang hasad dengan kita, lalu kemudian itu membuat satu celah bagi kita untuk ain, ya untuk memasang mata-mata yang hasad kepada kita, dan itulah yang harus kita jaga, ya sehingga kita tidak perlu memasang status-status yang mengungkap seakan-akan keharmonisan rumah tangga kita, ya dan yang lain-lainnya di mata publik. Cukup adalah kita bersyukur kepada Allah Jalla wa'ala. Demikian yang bisa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini, membangun keharmonisan pasangan suami istri bagian yang kedua. Semoga yang sedikit ini memberikan manfaat untuk saya dan juga untuk para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya dan juga dari gangguan syaitan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan pada Ustaz atas ikhtitamnya. Tapi para pemirsa Ahsan TV, demikianlah pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jazakumullah khairan juga kepada para pemirsa Ahsan TV yang sudah setia menyaksikan program Ahsan TV, khususnya pada pagi hari ini. Dan insya Allah kita akan ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya, yaitu pada setiap Selasa pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan kami juga mohon maaf pada para pemirsa Ahsan TV yang sudah memberikan pertanyaannya, tapi dengan keterbatasan waktu kami belum bisa membacakan pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk dikarenakan keterbatasan waktu tentunya. Dan terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila ada kesalahan selama pertemuan ini berlangsung. Dan kami tutup dengan doa kifaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.